Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para masyayikh, yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, beserta para wakil rektor, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan beserta Banom yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Nahdlatul Ulama Pasuruan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Yang kami hormati perwakilan pengasuh pondok pesantren yang bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Para wali, mahasiswa yang berkenan hadir pada malam hari ini, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, nikmat beserta hidayahnya sehingga bisa berkumpul dalam acara Dismaulidia Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan yang pertama, dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari jalan jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Rois dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Salahuddin. Kepadanya dipersilahkan. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Afa imma ta'au qutilau qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin aw tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa sanajzi syakirin.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Waton oleh tim paduan suara yang akan dipandu oleh Saudari Nailil Maufiro. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu Stadium General yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muzammil Syafi'i SH.MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para kiai, khususnya Bapak Kiai Haji Imron Mutamakin, Ketua PCNO Kabupaten Pasuruan, beserta seluruh jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Ibu Randa Fatma Wilis dari LPTNO Pusat, yang juga staf ahli menteri Ristek dan Dikti, yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para sivitas akademika, baik Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, ada Bapak Rektor, Pembantu Rektor, Bapak para dekan, beserta seluruh jajaran pimpinan, yang terhormat Ketua Yayasan 1926, Pak Kiai Haji Ridwan Khalil, para mahasiswa, para wali mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, memadu kasih dan menyatukan hati dalam rangka memperjuangkan Islam lillahi kalimatillah melalui jalur perguruan tinggi kita ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, tidak terasa Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama ini sudah berusia 1 tahun. Kalau STAIS ini sudah tidak karuan tahunnya itu. Bermetamorfosis dari Universitas Islam Pasuruan menuju sekolah tinggi dan sekarang menjadi STAIS. Ini sudah sekian tahun. Tapi dengan berdirinya Institut Teknologi dan Sains, ini membawa harapan baru bagi kita sekalian. Membawa harapan baru untuk kebaikan keumatan di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki era digital, era industri 4.0, yang semua serba internet, yang semua serba digital.
Maka untuk menjawab itu semua, Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan melalui Yayasan 1926 dan BP3NU telah mendirikan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama yang sekarang ini bisa kita banggakan untuk masa-masa yang akan datang. Pidato saya dalam kuliah umum ini, saya mengambil topik menyiapkan soft skill bagi mahasiswa. Anak-anakku sekalian, tak panggil anak-anak aja ya. Karena masih pantas. Karena Bu Ami ini anak saya. Berarti anaknya anak itu. Anak-anakku sekalian, kita sekarang ini sudah memasuki yang tadi saya sebutkan bahwa telah memasuki era digital. Namun kita tahu bahwa kualitas SDM kita masih jauh bila dibandingkan dengan SDM yang berada di luar negeri. Kalau kita melihat Malaysia, itu pada ranking 59. Vietnam saja rankingnya 108. Sementara Indonesia indeksnya masih 113. Dari 117 yang disurvei. 117 yang disurvei dari negara-negara itu, kita masih nomor 113. Berarti kita pada ranking keempat dari bawah. Nah, oleh karenanya kita perlu memacu sekarang ini. Apalagi Jamiah Nahdlatul Ulama yang konon masih tertinggal dengan tetangga sebelah. Apa yang sebenarnya ini yang harus kita lakukan? Karena anak-anak yang sekarang ini, sistem yang ada yang diterapkan di Indonesia dalam mengajarkan pendidikan di perguruan tinggi itu hanya memakan kurun yang 15% saja. Itu yang disebut sebagai hard skill. Sementara yang soft skill itu 85%. Nah, sementara banyak sekali ketika ada lulusan dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi masuk di pasar kerja, mereka masih belum bisa dikatakan sebagai skill. Kenapa? Karena dia tidak terampil di dalam mengolah diri maupun komunikasi dengan orang lain. Oleh karena yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana meningkatkan soft skill. Jadi kemampuan dari anak-anak itu sendiri yang meliputi yang pertama adalah bagaimana bisa menciptakan kepribadian dan keterampilan berkomunikasi, kemudian kepemimpinan, keterampilan berorganisasi, kerja kelompok. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Ada dua macam soft skill yang ada. Yang pertama adalah intrapersonal skills dan interpersonal skill. Di intra ini kita hendaknya menanamkan nilai-nilai. Menanamkan nilai-nilai yang baik. Nilai keadilan, nilai jujur, bertanggung jawab, kemudian tidak suudon, kemudian bertanggung jawab, cinta tanah air dan sebagainya. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita, manajemen kita untuk bisa memanage diri dan memanage intrapersonal dan interpersonal ini menjadi sebuah kesatuan. Ada 4 hal yang harus dilakukan
untuk meningkatkan soft skill dari para mahasiswa. Yang pertama adalah integrasi dalam perkuliahan. Alhamdulillah di ITSNO ini telah menerapkan sistem integral. Integrasi antara sistem yang dibangun di perguruan tinggi itu sendiri dengan sistem yang dikembangkan di pondok-pondok pesantren. Nah, ini yang ciri khas dari ITSNO yang sekarang kita kembangkan. Yang kedua, pemberdayaan dosen. Alhamdulillah ITSNO kalau saya lihat dosen-dosennya anak-anak muda semua yang dia punya kualitas dan kualifikasi yang sudah memenuhi dan dia yang selalu update di dalam keilmuan. Nah, ini yang harus kita kembangkan terus dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu. Yang ketiga adalah optimalisasi kegiatan mahasiswa. Mahasiswa kalau hanya berkutat pada mata kuliah saja, maka yakin ketika keluar dia gagap dengan lingkungannya. Oleh karenanya di ITSNO hendaknya dikembangkan organisasi baik intra maupun ekstrakurikuler. Silakan masuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti PMII, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, artinya yang seide dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan memasukkan HTI di dalam perguruan tinggi kita. Karena itu yang nanti akan menciptakan satu kemampuan untuk para mahasiswa ini setelah keluar, dia mampu akan menjadi seorang mahasiswa yang mandiri. Yang keempat, kita sekarang sedang membentuk link and match dan kolaborasi dengan mitra kerja, artinya membangun networking. Alhamdulillah, ITSNO walaupun masih dalam hitungan tahun pertama, tapi alhamdulillah sudah mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk melalui Bu Rara ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rara yang membangun link and match dengan beberapa perguruan tinggi dan juga dengan menteri. Sehingga ada 81, ya Pak Tommy, 80 yang mendapatkan beasiswa dari Menristek. Tepuk tangan untuk Bu Rara ini. Yang kedua, membangun sinergi dengan pemerintah provinsi. Alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan beasiswa 30 mahasiswa yang itu dibiayai penuh dari semester pertama sampai dengan terakhir, khususnya yang ada di STAIS. Tapi syaratnya harus bisa membaca kitab Fathul Qorib. Kalau di ITSNO jalurnya beda. Kalau di ITSNO jalurnya seperti ini. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena dengan menjalin link and match itu perguruan tinggi ketika membutuhkan sesuatu, kita ingin mengembangkan sesuatu, maka ada daya dukung dari yang lain. Networking ini tidak hanya pada sisi pendidikan saja, tapi bagaimana bisa menciptakan networking untuk menarik dana yang sebesar-besarnya dari luar masuk ke ITSNO. Termasuk yang sudah kita lakukan dengan pemerintah provinsi melalui kebetulan pembina
Ketua Pembina BPPT ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang bisa membawa bantuan dari provinsi masuk ke perguruan tinggi kita. Alhamdulillah sekarang sudah tercatat 9 miliar rupiah. Ini wujud keseriusan dari ITSNU untuk mengembangkan sebuah perguruan tinggi yang bagus. Tanpa networking, termasuk anak-anak sekalian, ketika kita lulus nanti, kita tidak mampu menjalin komunikasi dengan luar, maka sulit kita eksis. Nah, ke depan kita berharap ITSNU ini makin eksis. Karena kita tahu kalau 1 tahun saja 400 mahasiswa, berarti kalau 40 orang satu kelas membutuhkan 10 ruang kuliah. Kalau 2 tahun sama dengan kita, padahal saya tanya rektor, tahun ini targetnya berapa? 1000 mahasiswa. Kalau 1000 mahasiswa, berarti kita membutuhkan 25 lokal. Ditambah yang tadi 10 lokal, berarti harus ada 35 lokal. Ini kewajiban BPPT untuk mewujudkan ini. Ya, kalau saya terpilih lagi, ya insya Allah bisa berlanjut lah itu. Tapi mau sampai ini gak sing milih, yo kenemenan. Saya minta doa saja, mudah-mudahan, tapi ya pilihin. Minta doa mudah-mudahan saya bisa terpilih kembali, sehingga cita-cita ITSNU menjadi sebuah perguruan tinggi yang dibanggakan di Jawa Timur ini bisa terwujud untuk masa-masa yang akan datang. Tanpa membangun networking, insya Allah ya bisa terwujud, tapi agak lambat. Nah, kalau kita pacu dalam 5 tahun, anggota DPR yang lain kita ajak semua untuk memasukkan ke ITSNU, insya Allah dalam waktu 3 tahun sudah ada sekitar 50 ruang kelas yang ada di belakang ini. Nah, itulah harapan kita ke depan. Oleh karenanya, di dalam membangun soft skill mahasiswa, itu yang terpenting adalah yang pertama, bagaimana membekali diri dengan ICT, Information Communication Technology, atau teknologi ya digital itulah. Nah, makanya di sini ini kita terapkan teknik dan sains itu arahnya akan ke sana. Karena semua sekarang akan menjadi digitalisasi. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa asing. Nah, di sini kita harapkan ada 2 yang nanti saya berharap ada kewajiban dari seluruh mahasiswa, 1 bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab. Ke depan ini bagaimana bisa mewujudkan kampus ini sebagai kampus yang multi bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ditambah lagi bahasa Madura lah, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi, ini juga penting. Nah, oleh karenanya kita berharap ke depan kita harus bersinergi antara rektor, pembantu rektor, dosen, dan seluruh mahasiswa di dalam rangka menuju satu visi ke depan yang sesudah ditetapkan oleh ITSNU. Nah, itulah yang sudah kita sampaikan tadi itu tentang soft skill yang harus dimiliki oleh seluruh
mahasiswa. Saya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Dismaulidiyah yang pertama untuk ITSNU Pasuruan. Jayalah ITSNU Pasuruan. Kita berharap semoga ke depan makin eksis dan makin maju bersama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan saya sekaligus mohon pamit Pak Ketua PCNU dan seluruhnya karena ada reses di Grati. MBCNO Grati. Reses mesisan buat raker MBCNO Grati. Demikian kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan untuk tetap di tempat Bapak untuk pemotongan tumpeng secara simbolis Dismaulidiyah ITSNU yang pertama. Dimohon berkenan memotong tumpeng Rektor ITSNU Pasuruan, mendampingi Rektor Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Ketua Yayasan 1926, Pembina Yayasan BP3TNU, para undangan, para dosen, dan staf ahli menteri, monggo dipersilakan untuk mendampingi Rektor. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, potongan tumpeng yang pertama dipotong oleh Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Potongan tumpeng yang pertama mohon untuk berfoto Bapak. Potongan tumpeng yang kedua dipotong oleh Pembina Yayasan BP3TNU Bapak Haji Muzamil Syafi'i MSI. Diberikan kepada Ketua Yayasan 1926 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan Khalil. Terima kasih, kami mohon untuk berjajar untuk difoto bersama Bapak Poroyai Masyayikh pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Bapak Abu Amar Bustomi MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallatullah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratil mukarramin, para masyayikh, para kiai, khususipun Kiai Haji Imron Mutamakin, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan yang saya hormati beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa yang terhormat Ibu Randa Fatma Wilis, Ibu staf ahli Menteri Ristek dan Dikti, sekaligus juga pengurus LPTNU Pusat yang berkantorkan di Jakarta, yang saya hormati, yang terhormat Ketua Yayasan 1926 Kiai Haji Ridwan Khalil ingkang saya muliakan. Tidak lupa para pimpinan perguruan tinggi ITSNU dan STAI Salahuddin yang saya hormati, beserta Sivitas Akademika, para kaprodi, para kepala-kepala lembaga, dan juga tidak lupa para mahasiswa baik Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama ITSNU maupun STAI Salahuddin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini hanya satu ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? ITSNU sekarang genap 1 tahun. Dan di usia 1 tahun ini alhamdulillah berbagai perkembangan cukup signifikan dapat kita lihat bersama. Hal ini bisa terjadi karena di sana sini muncul pahlawan. Ada pahlawan kita yang dari Jakarta, Ibu Randa Fatma Wilis, yang di sini banyak memberikan harapan-harapan baru, pencerahan-pencerahan baru, dan bantuan-bantuan yang baru. Oleh karena itu terkait dengan masalah ini sebenarnya ITSNU dan STAI Salahuddin memiliki satu tagline atau bisa kita katakan sebagai core values kita. Tidak ada alasan kader Nahdlatul Ulama tidak kuliah. Sekali lagi, tidak ada alasan kader Nahdlatul Ulama tidak kuliah. Kader-kader Nahdlatul Ulama misalkan yang saat ini lagi tidak punya kemampuan pembiayaan, maka STAI Salahuddin dan ITSNU adalah jawabannya. Pak, wong untuk makan saja tidak bisa, apakah saya masih bisa kuliah? Asalkan punya keseriusan, insya Allah bisa kuliah di ITSNU dan STAI Salahuddin. Lah wong pendaftarannya saja itu ada uang 200, itu bagaimana Pak? Kalau belum punya uang 200 bisa nanti langsung daftar, uang 200-nya dipinjam, bidik misi turun nanti dikembalikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sekaligus saya sampaikan mumpung ada staf ahli menteri yang nanti saya harap kata-kata saya ini jangan sampai menjadi hoak. Artinya ketika bidik misi tahun yang akan datang tidak turun berarti ini hoak. Ketika hoak, saya nagih pada Ibu Randa Fatma Wilis. Selama Kementerian Ristek Bidik Misi Kementerian Ristek Dikti memberikan beasiswa bidik misi, maka seluruh kader NU akan bisa kuliah di ITSNU. Artinya Bu Randa, sekali lagi
tahun ini bidik misi juga harus kuotanya diperbanyak. Allahumma amin. Demikian juga yang sudah bekerja, sebenarnya punya uang, punya pekerjaan, tapi tidak punya kesempatan. Apakah bisa kuliah di ITSNU? Jawabnya bisa. Kita memiliki dosen-dosen handal, kita memiliki kaprodi handal. Oleh karena itu nanti akan masuk pada blended learning. Jadi ada sebuah pengajaran yang di dalamnya ada tatap muka, selain itu nanti ada perkuliahan secara online. Tatap mukanya bisa dilaksanakan di malam hari setelah pulang kerja. Selain itu bisa dikerjakan di pojok-pojok rumah masing-masing dengan menggunakan online. ITSNU dan STAI Salahuddin jawabannya. Yang punya waktu dan punya uang bagaimana? Yang punya waktu dan punya uang juga bisa kuliah di ITSNU. Oleh karena itu sekali lagi tidak ada alasan kader Nahdlatul Ulama tidak bisa kuliah. PMB kita? Iya. Sekali lagi, PMB kita? 1000 mahasiswa. Jatah kita 1000 mahasiswa, Mbak Rara. Artinya bidik misinya ini 500 kuotanya. Atau 900. Para bapak, ibu, saudara sekalian, setelah para mahasiswa ini kemudian kuliah di ITSNU, apakah mereka dengan cara-cara semacam itu kemudian diajarkan apa adanya? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena amanah para dosen, para pimpinan STAI Salahuddin maupun ITSNU adalah bahwa kita mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu para dosen kita apabila memberikan pengajaran kepada mahasiswa tidak serius berarti pengkhianatan terhadap Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan, kita serius memberikan pembelajaran kepada mereka para mahasiswa kita karena mahasiswa kita adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu dalam sekian waktu alhamdulillah dalam 1 tahun ini, alhamdulillah seperti tadi disampaikan oleh Buya Muzammil Syafi'i, selain ada dari pahlawan pusat, ternyata juga ada pahlawan wilayah. Jadi pahlawan wilayah inilah yang sedang dan sudah memberikan kontribusinya untuk pembangunan sarana fisik. Di belakang ini sudah ada satu gedung pertama 1 miliar, terus kemudian tambah gedung yang kedua 2 miliar, sekarang ada gedung yang ketiga dan keempat itu 3 miliar juga. Dan saat ini untuk mengisi laboratoriumnya dan sarana prasarannya sudah saya menandatangani NPHD-nya 1,5 miliar. Artinya mahasiswa baik STAI Salahuddin maupun ITSNU sekarang ini dalam waktu dekat sudah memiliki laboratorium teaching yang kuat, laboratorium-laboratorium yang lainnya untuk ITSNU termasuk THP, kimia, fisika, dan lain sebagainya, insya Allah akan terpenuhi walaupun masih minim. Dan selanjutnya untuk memenuhi berikutnya, tadi saya sudah dibisikin oleh Ibu Radnawat Fatma Wilis juga. Jangan khawatir Pak Bustomi, sekarang saya lagi beralih posisinya, tidak mendampingi pendirian perguruan tinggi lagi, tapi kami mendampingi dalam pengadaan sarana, prasarana. Allahumma amin. Tadi saya dibisiki untuk 1 miliar pertama insya Allah segera akan dicairkan untuk laboratorium. Dan berikutnya kemarin kami sudah diminta untuk membuat proposal, akan ada dana CSR insya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa hasil, yaitu 25 miliar. Dan kita sudah mengajukan 36 miliar, tinggal menunggu, kita dorong dan kita doakan bersama, mudah-mudahan ini betul-betul bisa terrealisasi. Tadi saya sudah ngomong ada pahlawan wilayah. Dan kemudian juga ada pahlawan daerah. Kita di ITSNU dan STAI Salahuddin di backup secara material dan spiritual oleh seluruh pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Imron Mutamakin kemarin karena salah kita setelah minta bantuan fisik kepada Buya Muzammil Syafi'i dan akhirnya alhamdulillah turun kantor atau rektorat
Namun demikian ternyata setelah mau ditempati karena nggak ada AC-nya, nggak ada interiornya, akhirnya nggak bisa ditempati. Dan alhamdulillah PCNO langsung mencairkan uang 600 juta untuk kepentingan ngisi rektorat. Dan secara spiritual nanti di tempat ini kenapa sih harus dipisah? Karena memang ini kami harus mengikuti apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita yang menginginkan selain mahasiswa STAI Salahuddin dan ITSNO memiliki kemampuan knowledge dan skill, tapi juga memiliki akhlakul karimah, tidak terlepas dari etik santrinya. Oleh karena itu tidak harus menjadi penghalang ketika kita berkreasi untuk seni, itu harus melanggar syariah. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini nanti para mahasiswi, para ibu-ibu yang datang nanti akan bersama VV bersolawat bersama. Namun demikian setelah acara seremonial ini nanti selesai, para mahasiswa dan para bapak-bapak tidak boleh di ruangan ini karena nanti akan ada meet and greet di lantai 3 Rektorat ITS NO dengan Ustadz Zulfikar. Jadi santai saja, ini nanti ruangan ini hanya khusus untuk para mahasiswi bersama VV, dan nanti para mahasiswa akan meet and greet di lantai 3 dengan Ustadz Zulfikar. Beliau juga seniman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oleh karena itu kita doakan para pahlawan-pahlawan kita, baik yang pusat, wilayah maupun daerah, mudah-mudahan apa yang direncanakan, yang dihajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bersama. Ibu Randa Wilis, Fatma Wilis sekarang juga ternyata mencalonkan DPRD mana ya? Bojonegoro. Kita doakan saja karena dukungan langsung tidak memungkinkan, kita doakan mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah. Buya Muzammil Syafi'i tadi juga minta doa, ya kita doakan. Apalagi ketika doanya itu sekaligus dengan aksi nyata. Alhamdulillah. Terima kasih, ini tidak kampanye, hanya menyampaikan agar Anda tergugah hatinya. Dari saya, apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya nanti kami mohon untuk ada pengarahan baik dari yayasan maupun dari Yai Imron Mutamakin dari PCNO, agar apa yang kami programkan betul-betul ada pada garis yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua, sambutan Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imron Mutamakin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi lil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan, seluruh jajaran Suryatan Fidiyah yang hadir pada malam hari ini, kami muliakan pengurus LPTNU, ke staf ahli Menristek Dikti, Mbak Rarang ya. Ketua Yayasan 1926 Gus Ridwan Khalil, Sivitas Akademika
akademika dari STAIS Salahuddin dan ITSNU, Rektor ITSNU, Dr. Bustomi, Amar Bustomi, seluruh pengurus pimpinan STAIS dan ITSNU, para mahasiswa, para wali murid, para wali, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Ada suatu dawuh, ini untuk hadisnya diperdebatkan, cuma jelas ini menjadi motivasi bagi kita semua. Dan menyampaikan makalah ini adalah didawuhkan oleh Imam Syafi'i, ada yang menyampaikan didawuhkan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita akan menggapai kejayaan, kemakmuran di bidang duniawi, maka kita harus kita raih bagaimana kita menguasai atau ilmu terhadap dunia itu sendiri. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, negara yang maju berarti di situ mesti pendidikannya maju. Gak mungkin negara maju itu pendidikan tidak maju. Kalau kaya belum tentu. Mungkin Saudi dengan Jepang itu ilmuannya lebih tinggi di Jepang. Cuman kekayaannya bisa kalah. Cuman kekayaan yang tidak dibarengi oleh kemampuan skill manusianya yang ada, ini akan rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Dia akan mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena ada seperti telur di atas tombak, dia akan mudah digoyang. Fa'alaihi bil ilmi. Tapi begitu juga, waman aradal akhirah. Kalau kita akan menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Kita tidak bisa, kita akan menggapai akhirat itu tanpa ada ilmu. Ya sehingga sebagaimana apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi besok di akhirat? Itu orang yang berbuat menurut dia kebaikan karena tidak ada ilmu bagi dia, sehingga kebaikan itu hanya bayangan. Kenyataannya itu bukan kebaikan yang dilakukan. Sehingga dia akan merasa dia sudah berbuat baik, cuma kenyataan tidak baik. Nah, yang penting untuk kita gapai adalah bagaimana kalau kita akan menggapai kedua-duanya. Ini tadi disinggung kenapa ini kok kita bisa dan sebagainya ini. Harapan kita adalah bagaimana kita bisa menggapai kedua-duanya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Saya terima kasih, saya ucapkan pada Bapak Bustomi yang telah membawa kita bergerak dari STAIS yang katakan yang disampaikan oleh Pak Muzammil ini sudah, ini untuk miladnya keberapa, ini repot dimulai dari mana? Kata ketua 1926, kalau kita menghitung dihitung yang dari mana ini sehingga nanti itu akan terjadi fi ikhtilafun nanti itu. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Jadi kan titik awalnya ini di mana? Nah, kalau ITS kan jelas. Ini adalah mabruk ala miladi al awaliyah ini. Untuk disnatalis untuk dismiladi yang pertama. Ini yang menjadi awal bagaimana kita melangkah. Awal itu adalah menentukan pada akhir. Ini. Karena ada dawuh itu bila awalnya itu baik, maka insya Allah akhirnya juga akan baik. Itu. Saya sampaikan pada terima kasih pada Pak Bustomi yang membawa ITS, kemudian kita berjuang untuk ITS yang dari STAIS kemudian ITS. Ini bisa dikatakan ya agak ada kejaiban dikit lah dalam prosesnya. Insya Allah ini
hampir sudah putus asa ini. Ini Pak Suadi ini sudah hampir putus asa ini. Cuman ya alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami di PCNU tidak bisa membantu sangat nggak ada artinya bantuan kami kita. Cuma ini bisa berdiri, kemudian kita melangkah. Ini sudah kita masih melangkah, awal langkah kita yang ya kita tidak menginginkan itu terjadi. Cuman biasanya anak kecil yang melangkah itu mesti akan ada jatuh, miring dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Cuma dari itu menjadi daya tempa bagi kita untuk kita terus belajar untuk melangkah, sehingga ITS ini yang kita harapkan benar-benar bisa mencetak kader-kader NU yang bisa mengisi, yang bahkan bukan mengisi, dan memajukan Indonesia dalam kedua belah bidang, yaitu bidang dunia dan bidang akhirat. Kita tidak menghendaki kita hanya maju dalam dunia saja. Begitu juga kita nanti kalau kita hanya berpikir tentang mungkin kita nggak terlibat banyak dalam kemajuan duniawi, kita juga akan tergerus. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa nanti, yang mudah dikendalikan. Sehingga kita harus punya kepercayaan diri. Lah, kepercayaan diri inilah yang kemudian yang harus kita tumbuhkan bagaimana kita bisa hidup di dunia ini. Ada suatu, ya ini hanya suatu contoh ya. Imam Hasan Asyadzili itu ada, dia punya seperti wefik. Wefik itu kalau bahasa dukun itu seperti dua, kemudian ada kotak-kotak itu. Wefik. Padahal ini Imam Hasan Asyadzili, seorang tokoh sufi, seorang tokoh thariqah. Ini menjadi pertanyaan, kenapa seorang Hasan Asyadzili dia kok membuat wefik? Apakah nanti tidak menjadikan syirik dan sebagainya? Apa jawabannya? Tidak. Karena orang itu membutuhkan membutuhkan pegangan, membutuhkan kekuatan. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Sewaktu Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana Allah untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian balik ditanyakan, awala tu'min. Apakah kamu tidak beriman terhadap adanya ba's itu? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman. Cuman saya menginginkan ketenangan batin saya dengan saya melihat langsung. Nah, sehingga mungkin kadang-kadang orang bawa jimat itu apakah dia tidak iman kepada Allah? Dia iman, cuman bagaimana dia mempunyai kekuatan di dalam batin menjadi spirit. Begitu juga kita bekerja. Apa kita tidak iman rezeki kita ditanggung oleh Allah Ta'ala? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kita iman. Cuman dengan kita bekerja, kita akan punya ketenangan. Nah inilah yang dikatakan kemudian wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Bagaimana kita akan menggapai akhirat itu dengan kemudian kita mazra' di dunia. Nah, kita makmurkan dunia menjadi ketenangan kita agar kita kemudian menggapai akhirat. Nah, inilah yang kita harapkan ada di ITSNU. Kedua-duanya bisa kita harapkan. Semoga harapan ini bisa terkabul sehingga saya mohon nanti dalam segalanya terus kita harapan kita adalah dua-duanya. Maka saya mohon nanti dalam segala aktivitasnya kita tidak bisa dihindarkan oleh batasan-batasan syariat. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam surat dalam dawuhnya Allah Ta'ala wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, semoga kita bisa berjalan di rel yang benar sehingga benar-benar ITSNU ini menjadi suatu perguruan tinggi yang menekankan kepada kemajuan ilmu pengetahuan untuk menggapai dunia. Cuman
dalam batasan-batasan untuk kita menggapai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi lagi, mabruk untuk ITSN ke-1 dan kemudian juga untuk STAIS, semoga kita juga melangkah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan akhiran. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, penandatangan surat perjanjian ITSNU secara simbolis dengan perwakilan pondok pesantren. Kepada yang terhormat perwakilan pondok pesantren Miftahul Ulum Tampung dan perwakilan pondok pesantren As-Solah Kejeron, kami persilahkan untuk maju ke depan. Sekali lagi kami undang perwakilan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tampung. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya penyerahan beasiswa bidik misi secara simbolis oleh staf ahli Menristek Dikti Ibu Randa Fatmawilis didampingi Rektor ITSNU Pasuruan. Kami undang mahasiswa penerima bidik misi atas nama mahasiswa Afiatul Hikmah dari program studi Desain Komunikasi Visual beserta orang tua, dan mahasiswa atas nama Imam Muzaki dari program studi pendidikan biologi bersama kedua orang tua untuk bisa maju ke depan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Disampaikan terima kasih. Untuk informasi bahwa mahasiswa ITSNU penerima bidik misi sejumlah 80 mahasiswa
yang tersebar di 7 program studi yang dimiliki oleh ITS-NU. Masing-masing mahasiswa menerima biaya akademik sebesar 2.400.000 setiap semester dan biaya hidup sebesar 3.900.000 selama 1 semester masuk ke dalam rekening pribadi mahasiswa. Demikian adalah komitmen ITS-NU untuk kader-kader NU supaya seluruh kader-kader NU tetap bisa kuliah meskipun kekurangan biaya. Cara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yazid. Kepadanya dipersilakan. Kami mohon Ketua Yayasan 1926, Dr. Andes Kiai Haji Ridwan Holil untuk memimpin doa. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على من هو النصر والصالحون وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil la ilaha Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم احفظ قلوب اللهم احفظنا يا الله. اللهم احفظ علينا اللهم احفظ يا الله. اللهم احفظ علينا ما لو حفظ غيرك لطاء. اللهم استر علينا ما لو ستر غيرك لشاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Di sini kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada tamu dan hadirin laki-laki untuk menuju ke gedung rektorat lantai 3. Sementara hadirin yang perempuan dimohon untuk tetap di aula ini karena Vivi Zulfikar akan segera menuju ke Geraha. Untuk satir nanti bisa digeser ke sebelah